Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Edu Series penghujung tahun 2022. Hari ini kita akan membahas 7 pertanyaan, menjawab 7 pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi terkini yang katanya tahun 2023 akan krisis. Kita akan jawab 7 pertanyaan, mengapa perencanaan keuangan bisa menjadi jamu dari tolak krisis. Nah, apa 7 pertanyaan itu dan apa jawabannya? Yuk kita simak videonya. Oke, kita akan jawab 7 pertanyaan itu satu persatu, mulai dari pertanyaan pertama berikut ini. Apa itu perencanaan keuangan? Nah, perencanaan, kalau kita berbicara soal perencanaan, perencanaan itu terkait dengan segala hal yang ingin atau akan kita lakukan di masa depan, terkait suatu tujuan tertentu. Nah, hari ini kita akan berbicara soal perencanaan keuangan. Tentu kalau perencanaan keuangan terkait dengan tujuan keuangan di masa depan, yang belum terjadi atau mungkin akan terjadi dan perlu dipersiapkan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa menjadi penting perencanaan keuangan? Apakah orang tua kita dulu punya perencanaan keuangan dan bagaimana orang tua kita dulu melakukannya? Apakah mereka punya atau tidak punya sehingga kita bisa pada posisi kita hari ini, dan bahkan orang-orang tua kita dulu bahkan bisa naik haji atau umroh lebih lancar daripada kita semua. Oke, kita akan jawab di pertanyaan kedua. Nah, kalau dihadapkan pada pertanyaan, apa sih tujuan keuangan di masa depan? Tentu saja kalau kita bicara tujuan keuangan di masa depan, secara sederhana, saya bilang adalah kita pengen mencapai satu masa keemasan tanpa kecemasan, gitu ya. Apa masa keemasan itu? Secara bercanda, saya selalu bilang bahwa pada saat gigi kita sudah mulai dipasang gigi emas palsu, gitu ya. Itu masa keemasan. Tapi masa keemasan biasanya jatuh pada saat usia kita udah di atas 50 tahun, di mana kita bisa menunaikan ibadah dengan tenang, bisa menyelesaikan kewajiban kita kepada anak dengan baik, gitu ya. Kita pensiun bahagia tanpa harus menjadi beban bagi generasi penerus kita. Itu adalah tujuan keuangan kita di masa depan, di mana kita pengen pensiun dengan baik, ada dana pensiun yang cukup, anak-anak sudah kita sekolahkan sampai dengan level pendidikan mereka yang terbaik, gitu ya, sehingga uangnya juga harus disiapkan, dana pendidikannya harus disiapkan. Tentu saja kita juga tidak ingin merepotkan karena kita mungkin punya asuransi kesehatan yang cukup, asuransi penyakit kritis yang memadai. Itu adalah tujuan-tujuan keuangan di masa depan. Oke, kalau kita bicara apa langkah-langkahnya ketika kita mau melakukan satu perencanaan keuangan, langkahnya sebenarnya sederhana, gitu ya. Langkahnya adalah pertama, kalau kita punya income, kita sisihkan, lalu sisanya kita habiskan. Sedemikian sederhana. Jadi kita punya pendapatan, punya income, sisihkan, lalu habiskan. Pertanyaannya, berapa yang harus disisihkan dan berapa yang harus dihabiskan? Dalam banyak teori ini yang paling cocok buat saya, 30% itu yang disisihkan dan 70% itu kita habiskan.
Saya tidak akan berbicara mengenai ilmu menghabiskan uang karena itu yang diajarkan kepada kita sejak kecil. Yang tidak pernah diajarkan kepada kita sejak kita kecil, baik di keluarga maupun di sekolah, adalah bagaimana kita menyisihkan 30% dari income kita supaya tujuan keuangan kita tercapai. Nah, hari ini kita akan berbicara perencanaan keuangan dan ilmu bagaimana menyisihkan 30% tersebut. Jadi yang 70% konsumsi aja, nikmatin hidup, habiskan. Oke, 30% dikemanakan gitu ya. Maka kalau kita berbicara ilmu kesehatan gitu ya, gizi, kita mengenal ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau kita bicara di perencanaan keuangan, cukup 2 sehat 3 sempurna. Jadi 30% yang tadi sudah disisihkan dari pendapatan kita, 30% tersebut disisihkan ke instrumen 2 sehat 3 sempurna. Apa itu 2 sehat 3 sempurna? 2 sehat 3 sempurna adalah saving, investment, itu yang 2 sehatnya, dan 1 sempurnanya adalah protection. Kalau kita singkat, namanya SIP. Ini adalah menu sehat akal, sehat finansial, dan akan menjadi jamu tolak krisis. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi, mengapa perlu S? Ya, saving atau tabungan itu adalah lumbung. Jadi kalau kita ibaratkan kita bertani jagung, tabungan itu adalah lumbung tempat kita menyimpan jagung, ya. Di mana sifat dari tabungan itu adalah aman, ya. Aman, tentu saja aman, karena kalau kita bicara lumbung, lumbung itu bangunannya juga bagus, tertutup gitu ya. Kemudian liquid, karena itu bisa diakses kapan aja, bisa diambil kapan saja. Tetapi jagung yang disimpan di lumbung, uang yang disimpan di tabungan itu tidak tumbuh, ya, tidak tumbuh. Kenapa? Karena nanti kita akan bicara, kalau kita bicara dalam konteks jagung, jagungnya sudah kering, maka dia tidak mungkin bisa tumbuh. Tapi kalau dalam konteks uang yang disimpan di tabungan, tadi yang saya bilangkan aman dan tapi tidak tumbuh, gitu ya, karena suku bunga perbankan tidak bisa mengimbangi inflasi. Suku bunga perbankan cenderung berada di bawah inflasi. Artinya uang kita tergerus lebih besar daripada tumbuh dari saldo yang disimpan di dalam tabungan, gitu ya. Nah, ini ada datanya di mana ada pertumbuhan tingkat suku bunga yang tidak bisa mengimbangi inflasi. Itu kenapa kita bilang bahwa menabung itu aman, liquid, bisa diakses kapan aja, tetapi tidak tumbuh. Lalu kalau sudah punya tabungan, mengapa perlu berinvestasi? Loh, kan saya sudah nabung, ngapain harus investasi? Gitu ya. Kalau tadi tabungan sifatnya aman, liquid, tidak tumbuh, sehingga cocok untuk dipakai sebagai dana darurat, maka investasi itu ibaratnya kita sedang berladang. Jadi ibaratnya kita sedang menanam sebagian jagung kita sebar di ladang, dengan harapan jagung yang kita tanam tersebut akan tumbuh. Kalau tadi di lumbung tidak bisa tumbuh, di ladang insya Allah bisa tumbuh. Nah, berinvestasi itu sama seperti berladang sifatnya. Dia ada pertumbuhan, ya, potensi pertumbuhan, potensi hasil tambahan dari apa yang kita tanam, mau uang, mau jagung, kalau kita tanam, ada potensi hasil yang kita akan harapkan. Yang kedua, dia mengandung unsur risiko. Ada risiko di sana. Jadi kalau kita bertanam jagung di ladang, ada risiko cuaca, risiko hama, gitu ya. Di berinvestasi uang itu juga ada risiko, maka kita kenal ada high risk, high return, medium risk, medium return, dan low risk, low return. Itu pakemnya. Sehingga kalau ditawarin satu investasi yang menjanjikan keuntungan besar tetapi katanya tidak ada risiko, patut dipastikan itu adalah investasi bodong. Dan satu lagi, sifat investasi adalah perlu waktu.
Tidak mungkin kita menanam jagung hari ini, besok bisa kita panen. Berinvestasi juga seperti itu. Ada waktu. Sehingga makin besar resikonya, maka waktu yang dibutuhkan itu makin panjang. Ya, buat Anda yang suka berinvestasi jangka panjang, ambil investasi yang memang punya potensi hasil besar, artinya resikonya juga mungkin besar. Tetapi kalau yang tidak bisa menerima resiko, ambil investasi-investasi jangka pendek yang mungkin potensi hasilnya juga tidak bisa terlalu besar. Nah, itu beradang karena ada pertumbuhan, walaupun di dalamnya ada resiko dan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini yang pertanyaan yang menarik. Mengapa dibutuhkan ada proteksi? Nah, produknya adalah asuransi sebenarnya. Mau asuransi jiwa, asuransi kerugian, itu adalah produk-produk proteksi. Jadi kalau kita bicara proteksi itu apa sih? Mungkin akan lebih mudah membayangkan kalau kita melihat ke budaya yang sudah dijalankan oleh nenek moyang kita sejak dulu di Pulau Jawa barangkali, dan suku Jawa, suku Sunda gitu ya, yang mengadakan satu tradisi yang namanya jimpitan, di mana jimpitan itu di dalam satu kampung, biasanya kepala kampung melakukan penarikan iuran dalam tanda petik, di mana nanti kalau di antara orang-orang yang membayar iuran tersebut mengalami bencana gitu ya, dia akan keluarganya atau dia akan menerima sejumlah santunan uang. Nah, itulah sebenarnya konsep dasar dari asuransi, yaitu gotong royong dan saling melindungi antar anggota, gitu ya. Dan itu sudah dijalankan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Dan pertanyaan, kenapa menjadi penting untuk kita punya proteksi atau asuransi? Karena kita tahu bahwa kalau tadi kita menabung supaya banyak, itu kita butuh waktu yang cukup lama juga. Berinvestasi juga tadi udah cukup jelas bahwa untuk bisa mengalahkan resiko juga dibutuhkan waktu yang panjang, sedangkan tujuan keuangan kita harus tercapai. Dengan kondisi seperti itu, syaratnya kita harus sehat dan usia kita panjang. Ada kondisi-kondisi di mana mungkin hal itu bisa tidak tercapai karena usia kita pendek atau kita mengalami sakit yang membuat kita tidak bisa bekerja, membuat kita tidak bisa menghasilkan income, gitu ya. Maka dibutuhkan satu instrumen keuangan untuk melindungi potensi kejadian tadi, tujuan keuangan tetap tercapai walaupun mungkin kita menerima risiko sakit atau usia kita pendek. Sehingga kegunaan produk asuransi atau proteksi tadi adalah memastikan tujuan keuangan kita bisa tercapai untuk keluarga bila yang terjadi adalah kita menerima skenario hidup usia pendek atau sakit. Nah, itulah kegunaan dari produk-produk proteksi atau produk-produk asuransi. Sehingga kalau tadi kita bilang 2 sehat, 3 sempurna, 2 sehat adalah saving dan investment, sempurna akan menjadi sempurna kalau kita punya produk-produk asuransi atau produk proteksi. Dibaca SIP atau SIP. Nah, itu teman-teman jawaban atas 7 pertanyaan yang biasa diajukan kenapa atau bagaimana sebuah perencanaan keuangan itu bisa menjadi jamu tolak krisis. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di edu series berikutnya.